Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ilham Hidayatullah. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya dasar-dasar kebutuhan skill menggambar teknik. Pengetahuan dasar teknik gambar atau gambar teknik ada beberapa macam. Yang ke-1, pengertian gambar teknik. Kedua, fungsi dan standarisasi gambar teknik. Ketiga, sifat dan peralatan teknik gambar teknik manual. Saya di sini ingin menjelaskan kembali pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antar teknikus, arsitek, dan sebagainya. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar teknik juga dapat digunakan sebagai penelitian konsep, perencanaan, dan dokumentasi desain suatu bangunan, mesin, dan sebagainya. Gambar teknik memiliki aturan yang baku tentang penggambaran ukuran, lambang-lambang, garis, dan sebagainya, sehingga gambar tersebut dapat dibaca secara tepat oleh berbagai pihak yang terlibat. Kedua, fungsi dan standarisasi gambar teknik. Penyampaian informasi gambar teknik merupakan alat ukur untuk menyatukan gagasan atau ide ahli teknik. Gambar teknik, bahasa teknik, tata bahasa teknik, serta standar gambar-gambar teknik dikali oleh seluruh perusahaan yang berbeda karena memiliki standar gambar tertentu. Fungsi gambar teknik yaitu dokumentasi, penyimpanan, dan pengawetan gambar teknik. Gambar teknik merupakan dokumen yang berisi mengenai data-data penting suatu produk yang tercantum secara padat. Fungsi gambar teknik mengembangkan gagasan ide, gagasan gambar teknik, atau pengembangan. Standarisasi gambar teknik ada beberapa di sini ya, rinciannya. Saya mungkin ingin menyebutkan satu-satu. Yang pertama adalah kepastian sesuai dan tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar terhadap suatu gambar teknik tertentu. Kedua, penyeragaman pemakaian simbol-simbol gambar. Ketiga, kemudahan komunikasi antara pembuat dan pembaca gambar, yaitu standarisasi. Empat, kemudahan kerjasama antar perusahaan untuk produksi massal ukuran yang sama. 5. Kelancaran produksi dan pemasangan suku cadang pada alat industri. Di sini juga tertera ada beberapa macam standarisasi di berbagai negara. Salah satunya Indonesia ya. Macam-macam standarisasi seperti JIS, yaitu Japanese Industrial Standard, itu dari Jepang. Kedua, ANC atau ANSI, kepanjangannya yaitu American National Standard Institute dari Amerika. Ketiga, DIN, Dutch Industry Normen dari Jerman. Yang keempat, NNI atau Netherlands Normalisasi Institute, itu dari Belanda. Dan yang terakhir adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Tentunya berbagai negara memiliki standar yang mempunyai standarnya masing-masing, tetapi semua itu tercakup ada standarisasi internasional, karena bisa saja pembangunan seperti contohnya di Indonesia, gambar tekniknya dari Jepang. Tentu saja standar Jepang menyesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Selanjutnya, standar gambar ISO. Standarisasi gambar, standar gambar ISO atau disebut International Organization for Standardization. Tujuan ISO menyatukan pengertian teknik antar bangsa melalui suatu standar tertentu. Contohnya seperti yang saya tadi sebutkan, bila mana ada kerjasama
antar negara yang memiliki standar berbeda. Nah, si ISO ini berperan penting untuk penyampaian atau memudahkan contohnya kedua negara tersebut menggunakan standar internasional yaitu ISO. Bidang kerja ISO yang bertugas membuat standar gambar-gambar teknik agar dapat diterima di seluruh dunia sebagai bahasa teknik internasional ialah ISO TC 10. Ya, mungkin terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata atau bicara yang tidak mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.